Ya, selamat pagi Sobat Gus Forex. Bertemu lagi dengan saya Ando dan Miss Sandi di Analisa Market di hari Senin 30 September. Akhir bulan Bu ya ini. Akhir bulan, Pak. Saya ingatnya G30 SPKI. Guys, ada filmnya nggak kira-kira nanti? Biasanya TVRI ya. TVRI muter yang versi lama tuh 3 jam atau 4 jam itu. Versi lama banget. Tapi kan sejak Orde Baru kan kita sudah nggak pernah nonton itu, Pak. Filmnya udah di take down. Gitu ya. Karena Iya. sejarahnya mungkin berubah ya. Konon katanya ada propaganda, Propaganda. ada... Apakah yes. ada propaganda Itulah juga di politik. market kita saat ini? Oh iya, pasti. Oke. Ya, Ya, mungkin kita kita langsung aja ya. mau bahas apa sekarang? Seperti biasa, gold, Seperti oil, biasa, gold dulu, Pak. Ya, Bitcoin. Oke, gold, kita oil, masuk dan ke Bitcoin. gold. Iya, gold. Sebentar, pivotnya belum. Ya, tertahan di R3 seperti ini, Bu. R3 Ya, di sebelumnya. ya, tiga periode sebelumnya ya, kita sudah prediksi kayaknya di minggu kemarin, Pak, di angka 2680-an ya. Ya, Dan kemarin tuh sempat ke tertinggi 2685, baru kemudian terkoreksi turun ya. ya betul. ATH ya, membentuk ATH baru. Yang ini 2685. Betul. Cuman ini ada support di area, nah itu 26 berapa itu tadi, Pak? 2644 2644 atau dia ke R1, sorry, R2. R2, betul. Ini ya, Ke 2633. 2633. Jadi menurut saya areanya mungkin sampai situ ya. Kalau dia masih eh, potensi untuk naik, karena menurut saya secara fundamental juga ini kan negara Cina itu lagi benar-benar borong emas ya. Mereka itu kan kalau beberapa tahun yang lalu itu concernnya itu di properti, Pak. Cuman Hmm, setelah suku bunga itu naik terus ketika COVID, kemudian ekonomi juga tidak berjalan, itu kan sektor properti itu sangat turun di sorry, di Cina. Bahkan oh, mereka banyak yang gagal gagal bayar, terus para hmm, kontraktor itu juga gagal betul, betul, membangun. Jadi betul. itu menjadi eh, masalah. Kemudian mereka rame-rame mulai tahun ini ya, itu kenapa harga emas di mulai tahun 2024, mulai Februari ya sampai dengan hari ini tuh naik terus karena Betul. yaitu negara Cina yang notabene adalah negara terkuat nomor dua ya setelah Amerika, Ya. yang ekonominya cukup masif naiknya, mereka memang membuat gerakan memborong emas, baik itu pemerintah ataupun masyarakatnya. Makanya harga emas juga ya tidak banyak koreksi berarti ya, tapi dia Hmm. lebih ke arah bullish gitu, Pak. Oke. Kita Coba masuk kita ke lihat time frame satu. H1. Nah, pertanyaannya, ini kan Ya. kemarin ketika dia rally naik, itu kan para investor atau sahabat gadis forex kan bertanya kapan turunnya gitu. Ya. Naik terus Nah, kapan turunnya nih? naik terus kapan turunnya, dan 2 hari ya, 2 hari ini Hmm. dia berusaha atau dia lebih kelihatan tidak kuat naik, tapi Ya. sudah mau koreksi. Tapi Dan saya apakah ngelihat ini, ini nih, area ini nih Bu ya. Ini kuat ini seperti. ya betul. Oke. Mm-mm. Tapi apakah kenaikannya sudah berhenti? Menurut saya Hmm. kok belum ya, Pak. Tapi mungkin dia akan koreksi yang cukup dalam ya. Eh, Ya, ya orang akan ambil harga yang lebih rendah lagi lah untuk collect buy. betul, betul. Nah, sekarang ini di 2650-an ini memang sudah menjadi area supply ya. Ya. Suplai, orang lagi nyuplai, orang lagi apa namanya, ngumpulin baik di situ, tapi nanti ada lagi di bawahnya tadi. Kalau di daily kan kita lihat di 2630-an. Ya, Nah, sekitar kalau ini nih. sekarang itu Ya, ya, atau area s sekitar satu sini. Pak. S1 ini dua enam Ya, sembilan 2609 itu paling ekstrim, dia akan koreksinya Ekstrim. di situ. Ya, Ya. tapi nanti ketika dia berada di 2609 itu kita lihat dulu arahnya seperti apa. Hmm. Apakah dia akan
lanjut turun atau justru di situ nanti dia akan bikin pola-pola reversal yang kemungkinan dia akan balik lagi naik. Gitu Pak Andu. Oke, kemudian untuk saat ini apakah kita boleh buy saat ini? Boleh kalau menurut saya ya. Tapi ambil sedikit dulu ya, mungkin buy-nya ya, Betul. bertahap. F- Area bayinya ini di 2650-an ini sampai 2640 Mhm. kemarin tuh terendahnya itu 4 berapa itu Pak? Kemarin 2644. 44. Nah, Ya. sampai situ area bayinya. Jadi kalau dia turun ke di bawah Mhm. 40 ya potensi dia akan melanjutkan ke 30 gitu. Berarti kalau misalkan dia turun, kita cut loss saja buy-nya, kita ambil sell. Ya, sell boleh atau nunggu lagi di bawah. Tunggu lagi di bawah, nunggu buy, ambil buy lagi, averaging. Di 2630 ya, Oke, itu. karena memang trennya naik Bu ya. Untuk gold Masih 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 kuat masih naik. naik, mungkin bisa ke 2.700. Sangat mungkin ya. Sangat mungkin ya, Dua tujuh 2.700. tiga puluh kalau nggak salah ya. Udah dekat ini sebenarnya 2.700 nih. Cuma dari sini. Betul. Ya. Oh, Kalau nggak salah di time frame monthly atau weekly ya itu yang sampai 2730-an kalau atau 2750 bahkan. monthly. Sebentar. Monthly sudah dekat. Ya, ini ya. Ya, berapa itu Pak? 27 Ini 30 2735 sampai 2750. 2730. Oke. Ya, masih potensi ke sana ya. Dan Ya. kalau kita lihat monthly ini kan benar-benar strong bullish ya. Orang Yes. belinya itu lebih besar dari kayaknya nggak ada orang sell deh ini. Ya. Orang beli semua. Berapa candle itu sudah. Oke, jadi untuk sahabat garis forex bisa pertimbangkan untuk buy ya untuk hari Ya, ini. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke oil ya. ayo Pak. Ya, Oke, baik kita di oil time frame daily. daily. Oke. Masih menunggu pivot. Ya, jadi oil ini juga kemarin kita prediksi ya 71 ke 72 itu memang area resisten. Kalaupun dia mau naik itu harusnya itu bikin pola dulu kecuali dia memang strong naik. Dan ternyata benar setelah 72 dia akan terreject turun ya Pak, turun lagi dia Ya, balik ke dia akan nyoba ke S2-nya itu kan kaki hmm, atau kemungkinan ini sudah mulai mau naik di area ya 68. minimal ke area sini Bu ya, Iya benar. 6970. 6970 atau balik ke area 70-an lagi Pak. Hmm, Gitu. Ya kan? Atau kalau misalnya ini bikin pola itu kan dia kemungkinan bikin double bottom yang kaki sebelahnya dia lebih tinggi. ini Kan ya. candle kemarin tuh bullish tuh. Oke. Coba kita lihat satu. Kalau oil sih saran saya eh, harganya dia under 70 itu cari tempat untuk ngebuy. Bawah 70 cari posisi buy. Cari area untuk buy. Kecuali nanti dia kalau sudah berada di area 76 ya, Hmm. 76 80 itu kita lihat dulu apakah dia masih potensi naik atau justru dia setway antara 80 sampai ya sekitar 65 ya. Gitu Ya Pak. ini saatnya sepertinya dia akan mengejar ke area sini nih Bu. Betul. Di Kuat dan 69,3 ya itu ya. S1 periode sebelumnya ini kuat ini. Ya, ya, betul. Dan dia kan bentuk V ya Pak. Ya, Nah, betul V harus harusnya sih minimal antara sampai dia sini nanti ya. ya betul. Hmm. Antara ketahan di pivot atau dia justru bablas sampai dengan puncak V yang sebelumnya Iya, itu 76 ya 70 lah. Kita bisa bilang 70. di sini ya. Ya. Oke, itu untuk oil. Kita langsung lanjut ke Bitcoin. Ya, langsung aja Pak. Nah, Bitcoin kemarin kita bilang Apa aja? 66 sell ya minggu kemarin. Kalau boleh dilihat lagi video kita, saya masih ingat betul. Kalau area ke 66 itu area sell dan dia benar-benar Pak ya. Betul. Sebenarnya kalau kita pasang RSI, Hmm. RSI di bawah ini Overbought ya. kita punya
Kita nemu beberapa sinyal bahwa ini ya memang harusnya nge-sell ya di 66 kemarin. Selain dia tertahan di R1, Ya. ya kalau kita lihat pola pola besarnya itu kan dia sideways ya. Kalau kita kecilin itu kan sideways Pak. Dia benar-benar berada di garis atas. Coba kecilin. Lah. Nah, tahu kan? Ya. Ya. Eh, Berarti ini terus memang sell bisa kita take profit di area sini Bu ya. Mungkin ya. bisa jadi, tapi kayaknya kita hati-hati dulu karena fundamental hari ini tuh kan perang juga masih tensinya tinggi ya Pak. Takutnya saya mungkin dia masih akan coba ke area 70-an. Tapi 66 kemarin menurut saya itu di retest dulu dia turun. Oke. Kemungkinan dia bikin pola entah itu M kecil atau dia malah naik. Tapi Hmm, mungkin take profitnya sebenarnya ya ini di 64 ini sudah mulai hati-hati ya. Ya, ini ada support medium ya, minor, ada oke. support-support kecil di situ. Ini agak Buat hati-hati, dia ini. akan mungkin Ya. balik lagi ke area 65 sampai 66 lagi. Nanti kalau ke Ya. 66 ya sell lagi aja. Ya. Area sini ini ada Amannya di 66. 1, 2, Mm-mm. 3, Banyak. Mm-mm. 4, 5. Ya, Betul. kuat ya. Ya, ada support. Jadi itu. Coba kita lihat H1-nya. Nah, ketika tadi H1 ya, itu kan ada 1, 2, 3, ada 4 puncak yang dia mencoba untuk break R1-nya, periode sebelumnya ya, Pak. Ya. Ada, ada Ya. 1, 2, 3, 2, 3, 4. 4. Nah, Ya. betul. Jadi ini bukan lagi triple bottom ini, 4 sorry, top 4 top. ya. 4 Jadi top. dia ada 4 puncak, 4 top, baru kemudian dia turun. Dan turunnya ini sekarang juga ketahan di puncak-puncak yang sebelumnya, sebelum dia naik ya, Pak. Betul. Sini Nah nih. itu. Oh, Nah ya, betul-betul. 3. Ya. Nah ini hati-hati, dia mungkin potensi untuk mencoba untuk kembali ke area 66 lagi. Coba dites lagi ya. Hmm, Atau ya, ini dia mau turun ke S1-nya hari ini. ya, 63 Empat, ya. 63. Ya, masih potensi ke situ sih. Menurut saya 63. Tapi mungkin kalau ngambil sell lebih amannya itu ngambil di area 65 atau 66. Tadi pagi sebenarnya momen. Oke. Baik, itu tadi udah semua. Cukup mungkin analisa market Sudah hari ini, Mas Andi. cukup Pak. Ya, untuk 3 produk ya. Mungkin kita bikin satu lagi di video sendiri. Saya karena ada permintaan Ada request dari request. sahabat gadis Forex. Ya, Betul. Oke, terima kasih sahabat Games Forex untuk analisa market hari ini. Ketemu lagi besok Selasa ya. Thank you and bye-bye. bye-bye.